Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Tafi Gilas Anarji dengan NIM 22524005 eh, dari kelas karakterisasi bahan lanjut Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian dari paper yang berjudul dengan eh, kompleks gold ore atau pelindian biji emas kompleks. Di sini biji emas kompleks dilakukan dengan menggunakan campuran sianida dan glisin. Di sini topik ini sangat penting karena dalam beberapa dekade terakhir proses pelindian emas masih didominasi oleh metode konvensional yang menggunakan sianida murni. Namun metode ini memiliki kelemahan terutama dari segi efisiensi pelarutan dan dampak lingkungan. Penelitian ini mencoba menawarkan pendekatan alternatif dengan mencampurkan sianida dengan glisin yang secara teoritis memiliki efek sinergis dalam proses pelarutan logam-logam yang berharga. Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang cyanida glisin solution atau larutan cyanida glisin. Di sini larutan ini yaitu adalah asam organik yang dapat digunakan untuk mengekstrasi emas. Dari hasil penelitian di paper menunjukkan bahwa emas kompleks sangat mudah larut dalam asam amino di dalam suhu konsentrasi keasaman dan jenis asam amino yang merupakan faktor penting yang mempengaruhi kelarutan emas. Glisin sendiri menunjukkan kelarutan emas tertinggi dengan histidin dan alanin dari laju pelarutan emas dalam sistem glisin cyanida, yaitu dengan 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan cyanida biasa atau cyanida konvensional. Penggunaan cyanida dan glisin sendiri secara simultan memiliki efek sinergis dan bahkan pada suhu kamar, pemulihan pelindian meningkat secara signifikan dibandingkan dengan cyanida saja atau glisin saja. Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu dari asam amino sendiri itu dibagi tiga, ada netral, asam, dan basa. Untuk netral sendiri yaitu satu amino dan satu karboksil. Yang kedua asam, satu amino dan dua gugus karboksil. Yang ketiga basa, dua amino dan satu gugus karboksil. Yaitu bisa disebut dengan lisin dan histidin yang contohnya. Di sini kemampuan dari asam organik sendiri yaitu adalah dibagi beberapa asam asam organik, yaitu ada amida DL aspartat, DL alanina, glisina, L-galasitin, DL aspartat, dan histidina. Kelarutan dapat terjadi pada suhu 80 derajat Celcius dan pH sebesar 6 sampai 8 untuk histidin. Biji emas kompleks sendiri di sini di dalamnya mengandung tembaga Cu, seng Zn, timbal Pb, perak atau Ag, dan besi atau Fe. Dari hasil penelitian yang telah dibuktikan, tembaga dari konsentrat emas diteliti dalam larutan glisin bahwa 98% total tembaga terlarut dalam lixivian yang mengandung glisin dan peroksida pada suhu kamar dan pH 10,5 sampai 11 selama 48 jam. Glisin bisa juga sebagai pelarut dalam lingkungan alkali untuk pemulihan logam dasar dan logam mulia. Di sini untuk lixivian sendiri yaitu adalah cyanida dan glisin atau bisa disebut dengan pelarut logam dalam proses leaching. Kemudian di sini ada karakterisasi dari makrostrukturnya, bisa dilihat di tabel 1, analisa unsur sampel diperkirakan dengan pencernaan asam diikuti dengan spektrometri emisi optik plasma yang digabungkan secara induktif atau ICPOS.
Kemudian kandungan emas yang diperoleh dengan metode uji api diikuti dengan spektroskopi serapan atom atau AS berdasarkan hasil analisis unsur. Bisa dilihat dari tabel 1 ini, biji yang diteliti mengandung AU sebesar 5,2 ppm, AG 5,3 ppm, CU sebesar 1039 ppm, ZN sebesar 3910 ppm, untuk yang terakhir PB 10.667 ppm. Di sini untuk penelitiannya karakterisasi komposisi unsur dari biji yang digunakan, sampel berasal dari tambang gandhi yang merupakan biji emas polymetallic, dan sampel ini dianalisis menggunakan metode ICPOS. Setelah proses pengasaman tadi, kemudian diperoleh melalui fire assay atau uji api, kemudian nanti dilanjutkan dengan AAS. Untuk teknik analisis dari karakterisasi ini, untuk mengukur dan mengidentifikasi kandungan unsur-unsur dalam sampel. Di sini acidification sampel terlebih dahulu diproses menggunakan metode asid tadi yang saya bilang, dilakukan dengan asam kuat seperti HCl untuk menguraikan dan melepaskan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Kemudian diikuti dengan spektrometri emisi optik plasma. Kemudian metode ini mengionisasi sampel menggunakan plasma dengan suhu tinggi yang mengukur emisi cahaya dari unsur-unsur terionisasi untuk menentukan jenis dan konsentrasi dari sampel ini. Tadi uji API sendiri yaitu peleburan untuk memisahkan dan mengukur kandungan emisi emas dalam baja. Untuk yang selanjutnya, di sini ada karakterisasi dari XRD atau sinar X difraksi. Di sini bisa dilihat menunjukkan kristal-kristal yang ada di garis panjang ini. Yang paling ujung, di sini ada beberapa sumbu, ada sumbu X dan sumbu Y. Di sini sumbu X sendiri yaitu atau 2 theta, dari di sini itu adalah sudut difraksi dalam derajat. Setiap nilai 2 theta sendiri, setiap ini dari 2 theta ini menunjukkan posisi spesifik dari bidang kristal dalam suatu mineral. Kemudian untuk sumbu Y ini atau intensitas, di sini intensitas dan sinyal difraksi, seberapa kuat pantulan dari sinar X dari bidang kristal pada sudut-sudut tertentu. Kemudian di sini ada puncak-puncak atau peaks. Di sini mewakili eh, fase kristal tertentu dari setiap mineral yang memiliki puncak-puncak pola yang unik. Bisa dilihat di gambar 1 XRD ini. Kemudian ada karakterisasi yang selanjutnya yaitu ada dari SEM EDS. SEM EDS sendiri dilakukan pengamatan mikroskopik dengan backscatter imaging. Sampel diperiksa secara kimiawi menggunakan EDS dan ditemukan bahwa kuarsa, galena, dan pirit merupakan mineral yang dominan di permukaan sampel. Nah, di sini bisa dilihat dari gambar A, D, C, dan D. Di sini adalah gambar dari sampel-sampel. Yang pertama galena, yang kedua itu PB dan ZN, yang C sphalerite, dan yang D adalah kuarsa. Ini di sini menggunakan karakterisasi SEM EDS. Kemudian ada metode dari eksperimentalnya sendiri. Di sini ada material dan leaching eksperimen. Sebelum dilakukan leaching eksperimen, di sini eh, biji emas diambil dari tambang emas yang kemudian diolah dari
metode eksperimental ini menunjukkan pengaruh konsentrasi cyanida tanpa glisin terhadap pelarutan emas. Di sini bisa dilihat eksperimental yang pertama yaitu dari tambang emas, kemudian dilanjutkan ke keramik silindrikal dan kemudian di reverse sampling. Untuk dari setelah reverse sampling dan diklasifikasikan sesuai ukuran, kemudian masuk ke leaching eksperimen. Di sini leaching eksperimen setelah dari reverse sampling, kemudian biji emas ini dimasukkan ke dalam Winchester bottle dengan pH 10,5 sampai 11 pH-nya. Kemudian setelah itu diagitasi selama 48 jam dengan kecepatan 150. Kemudian didapatkan filtered lecet dari biji emas ini. Didapatkan dari proses leaching tersebut, yaitu ada hasil dari metal test. Untuk ini menggunakan AAS. Di sini didapatkan dari gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6, gambar 7, gambar 8, gambar 9. Di sini berdasarkan gambar-gambar ini dapat disimpulkan bahwa pelindian emas dari biji kompleks jauh lebih efektif bila menggunakan kombinasi cyanida dan glisin dibandingkan dengan cyanida saja. Untuk gambar ketiga sendiri di sini menunjukkan grafik bahwa walaupun konsentrasi cyanida di sini ditingkatkan, pelarutan emas tidak melebihi 62%. Karena emas banyak yang terperangkap dalam mineral sulfida. Untuk gambar 4 sendiri ditambahkan 0,5 mol liter glisin untuk meningkatkan drastis dari hasil emasnya hingga 92%. Ini menunjukkan efek sinergis antara glisin dan cyanida. Kemudian dari gambar 5 menunjukkan dari sini kandungan padatan optimum ada di kisaran 25 sampai 35% dan penambahan H2O2 hingga 1,5% yang bisa ditunjukkan di gambar 6 ini. Itu juga membantu untuk meningkatkan pelindian emas. Kemudian dari gambar 7 sampai 9, penambahan glisin dan cyanida sendiri secara bersamaan sejak awal memberi hasil pelindian emas terbaik dibandingkan jika ditambahkan dengan larutan yang terpisah, yaitu dengan cyanida sendiri atau glisin sendiri. Dari proses-proses tersebut dan dari hasil grafik yang telah didapatkan, dapat diambil kesimpulannya yaitu kombinasi dari glisin dan cyanida ini dan H2O2 dengan pengaturan waktu dan konsentrasi yang tepat sangat efektif dan ramah lingkungan untuk melarutkan emas dari biji kompleks. Di sini bisa dilihat untuk yang pertama yaitu cyanida dapat melarutkan emas daripada glisin. Kemudian yang kedua, pelarutan tembaga relatif sama antara glisin dan cyanida. Untuk yang terakhir, sinergi glisin plus cyanida meningkatkan pelarutan emas secara signifikan. Begitulah hasil kajian dari paper yang sudah saya dapatkan. Demikian presentasi dari saya.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran tentang potensi penggunaan larutan glisin sianida sebagai alternatif yang lebih efisien dalam pelindian biji emas kompleks. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.